Sami-sami, Bu. Masih ingat pertemuan terakhir kita membahas tentang apa? Saya sudah lupa. Kenapa kok lupa? Nggak belajar? Itu sama tadi. Itu satu, Bu. Dapat berapa THR-nya? Olong-olong. Dapat berapa THR-nya? Satu. Ya udah, THR-nya dihitung nanti lagi. Sekarang kita belajar. Nah, saya ingatkan ya, pertemuan kemarin itu kita membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, berarti sekarang kita sudah masuk ke materi yang baru. Halo, yang belakang. Bisa memperhatikan yang depan? Nah, untuk hari ini kalian memasuki subbab atau materi yang baru, yaitu Indonesia masa demokrasi parlementer. Ada yang pernah dengar? Atau ada yang pernah tahu? Ada yang pernah diceritain orang tuanya mungkin atau mbahnya? Gak ada yang tahu. Karena gak ada yang tahu, makanya kalian harus nyimak pembelajaran hari ini, karena kita hari ini mau membahas tentang Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Jadi dengan mempelajari ini, nanti kalian itu diharapkan bisa mengetahui bagaimana perkembangan politik, perkembangan ekonomi, kemudian kehidupan sosial budaya pada saat demokrasi parlementer. Nah, sebelum masuk ke materi, saya pengen tanya, di Indonesia sekarang ini siapa yang menjadi kepala pemerintahan? Yuk, ada yang tahu? Kepala pemerintahan di Indonesia sekarang siapa? Jokowi. Jokowi itu berarti siapa? Presiden. Nah, kalau di masa demokrasi parlementer itu kepala pemerintahan bukan dipegang presiden, tetapi dipegang oleh perdana menteri. Makanya disebut dengan demokrasi parlementer, karena urusan pemerintahan itu dinaungi oleh lembaga parlemen yang mana dipimpin oleh perdana menteri. Agar kalian lebih penasaran dengan materi ini, nanti saya kasih game di akhir pertemuan. Jadi nanti pas saya menjelaskan materinya, saya harap kalian mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama, agar nanti ketika game saya berikan, kalian bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan. Baik, sudah siap? Halaman berapa, Bu? Halaman silahkan dibuka. Indonesia masa demokrasi parlementer itu halaman, kalau di sini liberal kayaknya. Di sini halaman 203. Ya, ada yang 203. Kalau mungkin ada yang punya berbeda juga, ada yang mungkin beda berapa halaman, sama sih. Baik, dibuka halaman 203 ya. Itu dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi setelah merdeka, Indonesia itu tidak langsung menerapkan demokrasi parlementer, melainkan setelah kemerdekaan itu kan kemarin sudah kita bahas, ada upaya-upaya pengambilan kembali kemerdekaan, kemudian ada berbagai masalah yang membuat Indonesia itu masih belum stop gitu, mau pakai demokrasi yang seperti apa. Akhirnya demokrasi parlementer ini baru diterapkan atau diimplementasikan pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi setelah 5 tahun kemerdekaan. Nah, kemudian bagaimana sistem pemerintahan di masa demokrasi parlementer ini? Ada yang bisa baca? Satu orang? Terserah? Ya, Gak apa-apa, ayo. Naila. Dibaca. Sistem pemerintahan masa demokrasi parlementer. Ya.
berlaku di Indonesia itu bukan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang mana dalam undang-undang itu Indonesia itu diamanatkan untuk menganut sistem demokrasi parlementer. Jadi pada saat itu Indonesia menganut yang namanya sistem demokrasi parlementer atau sistem yang menjadikan lembaga parlemen itu lembaga yang menjadi kepala pemerintahan di Indonesia. Kemudian pada masa demokrasi liberal atau parlementer ini itu kedudukan partai politik memiliki kekuatan yang bisa dibilang cukup kuat, sehingga mengakibatkan pada masa demokrasi parlementer ini sering terjadi pergantian kabinet. Jadi pada saat itu kalau tidak salah di sini kita bahas ada 7 kabinet yang pernah bertugas. Karena apa? Ya karena ini tadi partai politik mendominasi suara di DPR. Kalau misalnya DPR itu nggak setuju atau kurang seret dengan kabinet yang bertugas pada saat itu, mereka bisa mengajukan mosi keberatan atau mosi tidak puas, sehingga bisa menurunkan atau membubarkan kabinet yang pada saat itu bertugas. Nah, langsung dibalik ke halaman 204. Coba dibuka. Di halaman 204 itu sudah diuraikan bahwa ada 7 kabinet yang pernah bertugas pada masa demokrasi parlementer. Coba ada apa saja di situ? Kabinet yang pertama, kabinet Nasir. Kabinet kedua, kabinet ketiga, kabinet keempat, kabinet kelima, kabinet keenam, kabinet ketujuh. Jadi bisa kalian bayangkan ya, mulai dari berlakunya pada 1950 sampai berakhir 1959 itu ada 7 kabinet. Kalau sekarang kabinetnya sekarang di Indonesia kabinet apa? Kabinet Jokowi sekarang kabinet apa? DPR. Jadi kalau masa sekarang, masa reformasi itu kabinet itu bergantinya setiap 5 tahun sekali, bukan tiba-tiba setahun, 2 tahun atau bahkan hitungan bulan itu nggak ganti. Kalau sekarang 5 tahun, kalau misalnya berganti presiden baru diganti kabinet. Jadi pada saat itu pergantian kabinet itu sangat cepat. Bisa saja kabinet itu bertugas belum sampai 1 tahun. Coba kalian lihat di bagian terbentuk dan bubarnya. Itu kalian bisa tahu, oh kabinet Nasir ini ternyata bertugasnya nggak sampai 2 tahun loh, soalnya mulai 6 September sampai 21 Maret. Berarti kan nggak sampai 1 tahun. Coba dihitung, dari September ke Maret itu berapa bulan? 6, berarti nggak sampai 1 tahun. Itu kenapa coba? Alasannya bubar itu kenapa? Coba dilihat. Adanya mosi tidak percaya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya ada partai yang tidak setuju atau tidak puas dengan kerja kabinet, maka mereka ini bisa menyampaikan mosi tidak puas sehingga bisa menyebabkan kabinet itu bubar. Kalau kabinet Sukiman Suwiryo berapa tahun? Coba dilihat. Dari April ke Februari. 10 bulan. Berarti lebih lama Nasir apa Sukiman? Ya, kalau Wilopo 1 tahun. 1 tahun lebih 3 bulan. Ya, Maret ke Juni. 1 tahun lebih 3 bulan. Kalau yang Ali Sastro Wijoyo 4 tahun. Berarti sampai ke kabinet keempat ini kabinet Ali paling lama ya. Soalnya tadi kan cuma 6 bulan, 10 bulan, 1 tahun. Kalau ini 2 tahun. Kalau Burhanuddin Harahap 1 tahun. Ini ada kesalahan deh ya. Coba dilihat di ketika bubar di kabinet
Ali Sastroamijoyo itu seharusnya 12 Agustus 1955. Jadi itu ada salah peletakan atau salah ketik. Yang 3 Maret. Iya, yang 3 Maret. Itu kan bukannya ditulis 3 Maret. Iya sama. Iya, sama-sama bulan binatang. Jadi kalau yang Ali Sastroamijoyo itu 12 Agustus 1955. Kalau yang 3 Maret itu yang Burhanuddin Harahap. Berarti ini itu Burhanuddin Harahap berarti setelah bubarnya Langsung ya. Kalau Ali Sastroamijoyo kedua berapa tahun? Berapa lama? 1 tahun ya. Dari Maret 1956 sampai Maret 1955. Kalau yang Juanda 2 tahun dari April 1957 sampai jadi ya ini sekedar informasi karena di buku ini kurang lengkap. Kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer itu ada yang merupakan kabinet Zakon. Ada yang pernah dengar? Tidak. Jadi kabinet Zakon ini menteri-menteri yang ada di dalam kabinet itu diangkat bukan berdasarkan dari partai politik, tetapi memang berdasarkan keahlian. Jadi kalau yang paling terkenal itu kabinet Juanda. Kabinet Juanda itu salah satu kabinet Zakon yang ada pada masa demokrasi parlementer, yang mana menteri-menterinya itu diangkat berdasarkan keahliannya, bukan berdasarkan dari partai politik atau usulan atau yang lainnya, tetapi memang benar-benar asli dari keahlian mereka. Misalnya Naila ternyata ahli di bidang pertahanan, makanya diangkat sebagai menteri pertahanan. Jadi itu memang benar-benar berdasarkan keahlian, bukan karena bawaan atau partai politik atau sebagainya, itu tidak. Nah, lanjut ke bagian pemilu 1955. Kira-kira pemilu 1955 itu pemilu untuk memilih siapa? Coba dibaca. Anggota DPR. Anggota DPR dan Dewan Loh, itu dari katanya DPR. apa ya? Pemilu 1955. Nah, pada saat pemilu yang pertama, pemilu 1955 itu adalah pemilu yang pertama di Indonesia. Jadi pada saat itu pemilu ini hanya dilakukan untuk memilih DPR dan Dewan Presiden, tidak dipilih melalui pemilu. Nah, pemilu untuk DPR tanggalnya apa? Coba. 29 September 1955. Ya, terus baru dilantiknya tanggal berapa? 20 Maret 1956. Kalau yang itu Dewan Konstituante 15 September 1955. dilantiknya 10 November 1956. berarti dari masa pemilu ke masa pelantikan jeda berapa lama? Dari 55 ke 56? Satu. Jadi ada jeda, nggak langsung gitu ya. Kalau misalnya sekarang pemilu nggak langsung besok dilantik, tidak, tapi menunggu beberapa saat terlebih. Kemudian kita ke gangguan keamanan. Jadi kan kalau masa awal kemerdekaan itu kan kondisi politik, kondisi negara itu masih belum benar-benar stabil atau aman. Kalau sekarang kan ya bisa dibilang aman. Kalaupun ada gangguan itu kan masih bisa diatasi dengan cepat. Nah, kalau pada masa demokrasi parlementer ini gangguan keamanannya cukup besar dan itu membutuhkan penanganan yang serius. Di situ ada apa saja gangguan keamanannya? Yang belakang pojok, yang ada. Coba ada gangguan keamanan apa saja saat demokrasi parlementer? Siapa? Gimana saja itu pembentukannya? Kemudian satu lagi, yang tengah. Satu lagi, gangguan keamanan pada masa demokrasi parlementer ada apa saja? Selain dari TNI, dibaliknya Mbak, coba dibaliknya dulu. Ada
PRRI atau Permesta. Jadi ada dua gangguan keamanan utama pada saat itu. Saya jelaskan yang pemberontakan DITI saja ya. DITI dulu maksudnya baru ke PRRI atau Permesta. Jadi pemberontakan DITI itu sebenarnya sudah terjadi sebelum masa demokrasi parlementer. Ada yang pernah baca? Itu pernah terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah ketika belum memasuki masa demokrasi parlementer. Jadi masa awal-awal kemerdekaan itu sudah ada gerakan pemberontakan DITI yang digagas pertama kali oleh, ada yang tahu? Kartosuwiryo, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Itu adalah tokoh yang mempelopori atau menggagas gerakan atau pemberontakan DITI. Yang mana awalnya DITI ini hanya ada di Jawa Barat, tetapi kemudian meluas ke Jawa Tengah, kemudian ke Sulawesi Selatan, ke Kalimantan Selatan, sampai ke Aceh. Kalau yang di Sulawesi Selatan dipimpin oleh siapa? Siapa? Kahar Muzakar. Alasan pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan ini juga tidak jauh berbeda dengan yang di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Jadi mereka itu merasa kurang puas dengan pemerintahan yang ada pada saat itu, sehingga mereka ingin mendirikan sehingga mereka ini ingin mendirikan negara, ada yang tahu negara Islam Indonesia atau NII, dengan kekuatannya yaitu TII, yaitu Tentara Islam Indonesia. Jadi di sini mereka ini ingin membentuk negara sendiri karena mereka nggak puas dengan negara Indonesia. Mereka ini seolah-olah kayak, Allah, pemerintahan macam apa ini? Aku pengen membuat pemerintahan sendiri yang berdasarkan Islam. Seperti itu. Jadi mereka melakukan pemberontakan, ingin memisahkan diri. Nah, setelah di Sulawesi Selatan, ternyata di Kalimantan Selatan ini juga ada pemberontakan. Dipimpin oleh siapa? Ibnu Hajar. Kemudian kalau di Aceh, Daud Buru. Nah, iya, Daud Buru. Bahasa Aceh itu ya bacanya Daud Buru. Dari ketiga pemberontakan DITI yang terjadi pada masa demokrasi parlementer, itu menurut kalian sudah berhasil ditangani atau belum? Kenapa alasannya? Ada yang jawab? Kenapa? Jadi bersyukurnya pada saat itu walaupun kekuatan dari pemerintahan Indonesia ini masih belum benar-benar seperti sekarang, tetapi mereka ini berhasil menumpas pemberontakan DITI, sehingga ada yang sampai pemimpinnya ini berhasil dibunuh, seperti yang di Kalimantan Selatan itu berhasil dibunuh Hajarnya. Pemimpinnya dibunuh oleh kekuatan Indonesia atau TNI pada saat itu. Kemudian kalau pemberontakan PRRI atau Permesta, kepanjangan PRRI apa? PRRI, Pemerintah Republik Indonesia. Jadi pada saat itu PRRI itu melakukan pemberontakan karena mereka merasa tidak puas dengan pemerintahan Indonesia. Lagi-lagi ini ketidakpuasan, tapi di sini berbeda karena mereka merasa itu terjadi ketimpangan antara daerah dan juga pusat, sehingga kayaknya mereka itu merasa kalau daerah lebih tertinggal daripada pusat, sehingga mereka ingin melepaskan diri, ingin membuat gerakan yang ingin mendirikan negara sendiri, yaitu Revolusioner Republik Indonesia. Kalau Permesta, perjuangan rakyat semesta ini penyebabnya kurang lebih sama dengan PRRI. Nanti itu akhirnya PRRI dan Permesta ini bergabung menjadi satu kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Makanya di sini namanya di buku paket pemberontakan PRRI atau Permesta digabung menjadi satu karena memang awalnya mereka itu berdiri
ini juga berhasil dilumpuhkan, berhasil ditangani oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita ke konferensi Asia Afrika, lanjut ke materi selanjutnya ya. Ada yang bisa baca satu anak? Yang konferensi Asia Afrika sedikit saja. Ya silakan Mbak. masih banyak negara di kawasan Asia dan Afrika yang belum memperoleh kemerdekaannya. Sementara itu, di kalangan bangsa Asia yang telah merdeka, Dengarkan yang lain. Seperti sekarang, pada saat namanya juga baru merdeka ya, jadi masih mengikuti peraturan atau ketentuan Hindia Belanda yang membuat wilayah Indonesia itu sempit. Pada saat itu bisa dibaca di paragraf kedua, wilayah negara RI sebelum deklarasi Juanda mengacu pada Ordinasi Hindia Belanda 1939 yang isinya pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan jarak laut di sekeliling pulau hanya 3 mil dari garis pantai. Akibatnya, kapal asing dapat dengan bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau Indonesia. Jadi kan Indonesia itu kan bentuknya kepulauan ya, banyak sekali pulau yang dipisahkan oleh laut. Nah, itu lautnya pada saat itu luas wilayah yang dimiliki oleh Indonesia itu hanya dihitung 3 mil. Bayangkan kalau hanya dihitung 3 mil, berarti otomatis laut yang tidak berhitung itu bisa dilayari bebas oleh pelaut-pelaut asing. Berarti kan otomatis bisa diambil kekayaannya, bisa dengan mudah diambil ikan-ikannya, dan bisa dieksplorasi sama mereka. Nah, dengan begitu kan berarti merugikan Indonesia kan? Ya. Selain itu, kalau misalnya wilayah lautnya hanya diukur sejauh 3 mil, otomatis Indonesia ini nggak bersatu. Soalnya kan di antara laut itu tadi ada yang bukan milik Indonesia. Makanya dilakukanlah deklarasi Juanda, yang mana deklarasi Juanda ini menyebutkan bahwa Indonesia itu menganut negara kepulauan yang berciri Nusantara atau Archipelago State, yang mana negara itu terdiri dari pulau-pulau yang disatukan oleh perairan itu tadi. Nah, kemudian kita ke perkembangan ekonomi. Jadi pada saat masa demokrasi parlementer itu kondisi ekonomi tidak jauh lebih baik dari masa awal kemerdekaan. Jadi pada saat itu juga terjadi deflasi, juga terjadi inflasi. Defisit dan juga inflasi. Ada yang tahu defisit itu seperti apa? Nah, kan pada awal kemerdekaan Indonesia ini masih belum stabil kondisi ekonominya. Pemasukan negara itu masih belum tetap, masih belum besar. Sedangkan pengeluarannya banyak. Pengeluaran ini untuk apa? Ya, untuk misalnya ya, untuk membeli persenjataan untuk mengatasi pemberontakan, kemudian untuk membeli hal-hal yang berhubungan untuk kesejahteraan rakyat, untuk pembangunan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya pendapatannya sedikit, tetapi pengeluarannya terlalu besar atau lebih besar, itu maka otomatis akan menimbulkan minus atau menyebabkan Indonesia ini harus berhutang ke luar negeri atau ke negara lain. Karena di sini terjadi yang namanya defisit. Defisit itu adalah keadaan di mana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, karena pengeluaran lebih besar, Indonesia ini bingung gimana cara mengatasinya. Kemudian adalah yang mencetuskan atau mengusulkan untuk mencetak uang baru. Nah, akibat karena uang baru yang dicetak ini terlalu banyak, makanya harga itu melambung tinggi. Soalnya kan uang dipikir sudah nggak ada harganya kan. Berarti otomatis harga itu naik, terjadilah yang namanya inflasi. Nah, itu tadi. Inflasi dan defisit itu punya hubungan yang saling berkaitan. Kalau defisit ini
diatasi dengan pencetakan uang baru atau peredaran uang yang lebih banyak, maka bisa dapat menyebabkan inflasi. Nah, inflasi ini nanti akan diatasi dengan kebijakan ekonomi selanjutnya. Salah satunya ada kebijakan kedua, gunting. Maksudnya gunting Syafruddin itu pada saat masa demokrasi parlementer, nilai uang itu dipotong, nilai uang itu digunting. Jadi kalau misalnya ya sekarang kalian punya uang 10.000, biar nggak terlalu besar, itu digunting jadi separuhnya. Jadi cuma berarti 10.000 dipotong menjadi 2, jadi tinggalnya 10.000 dipotong jadi 2, 2.000. Nah, itu bahkan ada yang memang benar-benar uang fisiknya, uang beneran ya itu dipotong, bukan nilai mata uangnya saja. Karena memang pada saat itu memang sebanyak itu uang yang beredar, jadi harus digunting atau harus dikurangi nilainya. Maka dari itu di sini berdasarkan kebijakan ini, nilai mata uang Rp5 ke atas akan dipotong sehingga nilainya menjadi setengah. Bayangkan Rp5 dipotong jadi tinggal berapa? 2.500. Sekarang Rp5 nggak apa ya, nggak berharga, nggak bisa dibelikan apa-apa. Kalau saat itu masih ada harganya dan itu masih bisa beli sesuatu, makanya dipotong. Kalau sekarang uang sakunya berapa? 10.000. Itu mau beli apa? Buat beli apa? Bakso. Ada yang kurang bu? Ada yang uang saku 5.000? Nggak ada ya? 5.000. Siapa Tasya? Beli apa? Beli minum toh? Ya. Nah, dilanjutkan ke program benteng. Jadi kan saya sudah menjelaskan ya kalau kondisi ekonomi Indonesia ini masih belum bagus pada masa itu. Sehingga para menteri itu berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan program benteng. Coba dibaca sebentar. Pribumi itu bisa setara dengan pengusaha asing. Karena pada saat itu kan pengusaha belum semaju sekarang. Mereka masih dibilang ya masih ketinggalan jauh dengan pengusaha-pengusaha luar. Sehingga dilakukanlah program benteng ini tadi. Nah, ini kan dilakukan atau diberlakukan selama 3 tahun, yang mana menghasilkan 700 perusahaan bangsa Indonesia yang mendapat kredit bantuan dari program benteng ini tadi. Namun program benteng ini tidak berhasil. Kenapa? Kenapa kok tidak berhasil? Tidak mencapai sasaran. Kemudian sejumlah pengusaha justru menyalahgunakan program ini, salah satunya dengan Keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Nah, para pengusaha ini awalnya mau dibantu, tapi mereka justru menyalahgunakan. Akhirnya uang atau kredit yang diberikan oleh pemerintah ini tidak berjalan efektif. Lanjut ke nasionalisasi perusahaan asing. Nah, nasionalisasi perusahaan asing itu apa sih, Bu? Jadi nasionalisasi perusahaan asing adalah pengambil alihan perusahaan-perusahaan asing menjadi perusahaan milik negara. Karena kan pada saat itu masih banyak perusahaan milik Hindia Belanda atau perusahaan asing lainnya yang beroperasi di Indonesia. Yang mana kan hal ini justru merugikan Indonesia. Akhirnya dilakukan nasionalisasi perusahaan asing. Nah, melalui peraturan nomor berapa dilakukan nasionalisasi perusahaan asing ini? Nomor 23 Tahun 1958. perusahaan apa saja yang diambil alih? Japan Bank Menjadi apa? Bank Indonesia. Kemudian Netherlands Indisch Export Massabit menjadi. Bank Dagang Negara. Kemudian ada Netherlands Handels Massabit menjadi. Bank Ekspor Impor. Kalau yang paling kalian kenal mungkin yang Javas Bank itu ya, soalnya kan sampai sekarang ada menjadi Bank Indonesia. Kalau RBLT
implementasikannya atau dilakukannya rencana pembangunan 5 tahun. Terakhir kita ke perkembangan sosial budaya, ke kehidupan sosial. Jadi saat masa demokrasi parlementer, kehidupan sosial ini belum terlalu baik jika dibandingkan masa awal kemerdekaan. Karena kan di sini juga masih ada banyak permasalahan yang belum bisa teratasi. Kalau pendidikan bisa dibaca pada tahun 1950 menititik beberapa pada spesialisasi. Hal ini karena bangsa Indonesia dianggap tertinggal dalam pengetahuan teknik. Nah, jadi pada saat itu pendidikan itu dibagi dua, pendidikan umum dan pendidikan teknik. Kalau sekarang kan udah pendidikan umum semua ya, ada pendidikan teknik. Kalau yang fokus teknik itu kan baru di perguruan tinggi. Kemudian sistem pendidikan disusun dengan penekanan desentralisasi, artinya SD sampai SMP menjadi urusan provinsi. Jadi nggak diatur secara menyeluruh oleh pemerintah pusat, tapi diurus sendiri setiap provinsi. Kemudian seni budaya, kalau dalam kemudian Novel, filosofi, karya penulis, dan drama hal-hal dan mira. Nah itu tadi ya, mulai dari perkembangan politik, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial budaya pada masa demokrasi parlementer ini disebut demokrasi apa? Liberal. Karena apa? Karena pada saat itu menggunakan dasar-dasar demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada kebebasan individu. Bisa dipahami dari penjelasan barusan? Ada yang ditanyakan sebelum kita ke kuis? Ada yang ditanyakan? Dari Islam garis miring Tentara Islam Indonesia ingin mendirikan NII Negara Islam Indonesia. Iya, karena mereka ingin mendirikan negara yang berideologi agama Islam. Jadi kan kalau kita kan Pancasila, nah mereka ini tuh pengen mendirikan negara yang berideologikan ya ajaran apa Islam. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, coba berhitung 1 sampai 3 secara bergantian. 1, 2, Ulangi, Naila. Skemanya, masing-masing anak dari kelompok itu menjawab satu pertanyaan di depan secara bergantian. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, gimana? Ya pokoknya harus terisi. Bagaimanapun caranya harus diisi oleh anggota kelompok itu tadi. Misalnya yang barisan pertama menjawab nomor 1. Ini lama banget nggak bisa, Bu. Balik aja langsung ke belakang. Pokoknya harus diisi walaupun bisa nggak bisa ya. Nah, perhatikan untuk waktunya, saya kasih waktu 15 menit. Kan ini cuma ada 10 soal. Itu soalnya gampang-gampang kok. Sudah sesuai yang saya jelaskan barusan. Jadi ini ada 10 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan harus dijawab. Paham? Waktunya 15 menit. Disiapkan pulpen atau pensilnya. Pulpen atau pensilnya disiapkan. Jam berapa? Dulu baca bismillah. Silakan dimulai. 1 orang pertama, maju. 15 menit ya.
bintang ini. Ayo. Cepetan, waktunya nanti habis. Benar, cepat. Kalau nggak bisa lihat soal yang bawahnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang terpenting dijawab. Ya, di nomor buku rupiah. Ayo. Terusan. Ayo yang kelompok 3. Waktunya terus berjalan ya. Lihat pertanyaan yang lain juga nggak apa-apa. Jangan lihat ke atas terus nggak apa. Yang terpenting nanti semuanya keisi. Ayo. Kilometer, benar. Yang nomor 1 ini benar. Ini juga benar. Nomor 2, pada masa demokrasi liberal kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Tadi kan saya sudah bilang. Ini betul. Ini enggak ada. Nomor 3, konstitusi atau UUD yang berlaku masa demokrasi liberal. UUDS 1950. Salah ya. Ini salah. Ini juga salah. Nomor 4, masa demokrasi liberal berlangsung selama 9 tahun. 9 tahun. Program benteng merupakan kebijakan ekonomi yang dijalankan Sumitro. Salah. Salah. Ada berapa jumlah kabinet yang bertugas masa demokrasi liberal? 7. Keadaan ekonomi masa demokrasi liberal tidak stabil atau tidak baik. Betul. Kok ini pemberontakan? Salah ya? Ini nggak dijawab, salah. Konferensi Asia Afrika terjadi pada tanggal 18 sampai salah ya? Ini betul? Ini betul. Gangguan keamanan yang terjadi masa demokrasi liberal. GITI sama PRRI atau Pemesta. Pemilu pertama pada masa demokrasi liberal 1955. Mau piro ya? Kita hitung, ini enggak ada jawabannya. Ini masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Siapa yang menang ini? 1, 2. Jadi siapa yang menang? Iya. Kalau aku kasih takut. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini dibuang deh ya.